Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita terhubung kembali. Tetaplah kita semua ada di dalam keheningan, menghayati kemenyatuan kita dengan Sang Sumber Hidup. Kita sadari keterhubungan dengan sumber kasih murni di dalam diri. Teruslah bersukacita, teruslah rasakan kedamaian surgawi yang nyata pada setiap tarikan dan hembusan nafas. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada sesi wedaran kali ini, saya hendak kembali menegaskan tentang lakon apa yang memang diambil oleh para kesatria cahaya. Para kesatria cahaya punya tanggung jawab untuk mengembalikan bumi ini menjadi bumi surgawi kembali. Pada awalnya, planet ini memang mengejawantahkan keindahan dan keagungan yang ada di dimensi luhur. Tancangan agung di langit terejawantahkan menjadi bumi yang indah, diliputi hutan-hutan yang rimbun, sungai-sungai dengan air yang jernih, danau dan lautan yang agung dan indah. Bumi ini kemudian bisa menjadi tempat tinggal bagi manusia dan makhluk lainnya di dalam keselarasan yang surgawi. Tetapi seiring perjalanan waktu, bumi ini mengalami degradasi karena manusia yang menghuni bumi ini dan menjadi sangat dominan di planet ini punya dualitas di dalam dirinya, punya sisi gelap di dalam dirinya. Lalu sebagian mereka mengikuti angkara murka, lalu mendayagunakan otak mereka dilandasi oleh keangkara murkaan ini. Berkembanglah teknologi yang pada akhirnya malah merusak bumi. Teknologi yang dibuat manusia merusak rumah yang sebetulnya dianugerahkan kepada manusia untuk dipelihara, dijaga agar tetap dalam keadaan surgawinya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, hari ini kita sadari semuanya betapa bumi ini memang telah jauh terdegradasi dari kualitas surgawinya. Banyak hutan yang rusak. Setiap tahun hektaran hutan-hutan kita dibabat karena keserakahan manusia. Paru-paru dunia ini semakin lama semakin berkurang. Kualitas dari sungai, danau, lautan juga mengalami degradasi karena terpolusi oleh limbah yang dibuat oleh industri manusia. Kita karena keserakahan, karena ketidakpedulian, mengembangkan model-model pembangunan yang itu malah membuat peradaban kita ada di dalam titik kritis. Kita ada di titik persimpangan untuk tetap bertahan lestari atau justru pada akhirnya akan hancur karena ulah kita sendiri. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tanamkanlah tekad yang kuat di dalam diri, yang berangkat dari kesadaran murni, bahwa kita semua sebagai para kesatria cahaya, sebagai jalan kita untuk meraih kesempurnaan jiwa, memang tergerak, terpanggil untuk berbuat sesuatu demi penataan dan penyelarasan bumi ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kerusakan di bumi ini secara faktual punya korelasi dengan ketimpangan pada sistem politik kita dan sistem perekonomian kita. Maka menjadi sangat logis bahwa arah pergerakan dan perjuangan kita ke depan adalah kita menata sistem politik kita, sistem ekonomi kita,
memberi warna spiritual di dalam dua ranah itu. Seperti yang sering saya jelaskan, dalam konteks berbangsa dan bernegara, setiap negara membutuhkan keberadaan pemimpin atau negarawan yang punya kualitas sebagai Satria Pinandita Sinisian Wahyu. Bahwa orang-orang yang harus ada di tampuk pemerintahan adalah mereka yang punya jiwa perwira, yang hidupnya selalu di dalam kesadaran yang murni, yang tertuntun oleh diri sejatinya, hidup dengan kasih yang paling murni untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat yang dipimpinnya. Hanya mereka yang punya kualitas seperti ini yang bisa menentukan kebijakan yang selaras, membawa keselamatan pada semua pihak, baik manusia maupun lingkungan yang melingkupi manusia itu sendiri. Pengambilan keputusan atas dasar hikmat kebijaksanaan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memang punya kesadaran ketuhanan yang Maha Esa. Mereka yang terhubung selaras dengan diri sejatinya. Mereka yang telah menjalani laku yang tuntas untuk menjadi jiwa yang murni, bahkan jiwa ilahi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, demikian pula di ranah ekonomi. Pola ekonomi yang destruktif, yang membuat alam ini menjadi terdegradasi atau rusak demikian parah, itu terjadi karena manusia hanya hidup mengikuti ambisinya, mengikuti hasrat egoistiknya. Maka perlu sebuah titik balik, di mana para pebisnis dan orang-orang yang terjun di dunia bisnis ini hidup di dalam kesadaran yang murni, tertuntun oleh diri sejati untuk mengembangkan pola-pola bisnis yang harmoni, yang membuat bumi ini semakin indah, kualitas hidup meningkat. Dan itu dimungkinkan karena semua sebetulnya bisa diatasi dengan teknologi yang tepat. Semuanya bisa menjadi selaras dengan sebuah sistem yang tepat. Akal budi kita yang tertuntun oleh rasa sejati pasti bisa menemukan jawaban tentang pola-pola bisnis, pola-pola industri yang selaras dengan alam ini, yang tidak membuat alam ini semakin terdegradasi, malah sebaliknya bisa terpulihkan. Maka, saudara dan saudari yang saya kasihi, temukanlah talenta di dalam diri Anda. Pasti ada di antara Anda yang memang terpanggil untuk masuk ke sektor bisnis yang praktis, ataupun ke sektor politik yang praktis, untuk mengusung misi ini, untuk menjalankan tugas sebagai kesatria cahaya di level atau di ranah yang lebih punya dampak kepada kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, teruslah berjalan. Ketika Anda memang setia kepada diri sejati, akan dituntunkan cara yang paling tepat untuk berkontribusi bagi bangsa ini, bagi planet ini, bagi peradaban ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada satu hal yang ingin saya tegaskan, bahwa bumi surgawi ini betul-betul terwujud. Bermula dari langkah yang paling sederhana. Mulailah dengan betul-betul hidup di dalam kebahagiaan surgawi itu, saat ini dan di sini. Jadilah manusia-manusia surgawi itu. Anda hidup di bumi, tetapi Anda ada di dalam kebahagiaan yang total. Segenap pikiran, segenap kata-kata dan tindakan merefleksikan kasih yang paling murni. Vibrasi Anda menebarkan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati, yang muncul dari keterhubungan antara diri Anda dengan Sang Maha Agung yang bersemayam di dalam diri. Perjuangan kita tidak membutuhkan orang yang hanya bisa bicara. Perjuangan ini tidak bisa berhasil jika di antara kita yang banyak hanyalah orang yang pandai berwacana.
Perjuangan ini hanya bisa berhasil jika kita semua konsisten menjadi jiwa yang murni. Ketika kita semua telah tuntas mengalami transformasi. Sebagai buah dari laku kita, jiwa kita bertransformasi menjadi jiwa ilahi. Kita diliputi oleh keindahan, keagungan, kasih murni, kebijaksanaan, mahadaya. Itulah dasar kita untuk menjalankan peran sebagai kesatria cahaya. Maka bergegaslah, lampaui segala masalah-masalah personal. Mulailah hidup di dalam kebahagiaan yang nyata saat ini dan di sini. Mulailah mengubah orientasi bahwa hidup ini yang semula hanya untuk memenuhi hasrat-hasrat pribadi, menjadi hidup yang agung, hidup untuk memperjuangkan sebuah misi yang besar, hidup untuk mengubah dunia ini agar selaras, menjadi sesuai dengan rancangan agungnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sesungguhnya untuk itulah hidup kita di bumi ini. Itulah jalan kesempurnaan jiwa kita. Kita di sini untuk memurnikan jiwa, dan pada saat yang sama untuk menjalankan misi memperindah jagat yang memang semula telah indah ini. Berikan yang terbaik. Lakukan segala karya dengan jiwa yang penuh ketulusan. Lahirkan mahakarya. Buatlah hidup ini menjadi sesuatu yang agung. Saya menyapa jiwa Anda semua. Andalah jiwa-jiwa agung itu. Saat Anda telah memutuskan untuk mendengarkan kebenaran itu sudah sebuah bukti nyata. Anda terpanggil untuk menjadi kesatria cahaya yang sesungguhnya. Maka sadarilah keagungan di dalam diri Anda sendiri. Ikutilah panggilan jiwa. Mulailah hidup tidak biasa-biasa saja. Jadikan hari demi hari sebagai momen untuk menorehkan mahakarya. Hidup ini laksana kanvas yang putih. Buatlah lukisan hidup Anda yang indah, yang agung. Ketika Anda bisa melakukan itu, Anda akan menemukan kepuasan. Anda akan sadar bahwa hidup ini betul-betul bermakna. Selamat berkarya.